Badan kita adalah sebuah perusahaan, dimiliki 5 pemegang saham. Jadi pemegang saham pertama cairan, harus seimbang. Pemegang saham kedua itu adalah namanya organ tubuh kita. Anggap aja, ini saya buat penyederhanaan sih sebenarnya. Kayak jantung, ya, kayak paru-paru, kayak liver, kayak ginjal kita itu harus sehat. Lalu ketiga, tulang harus kuat. 4, otot harus kencang. 5, lemak harus rendah. Nah, jadi selama ini semua si pemegang saham itu nilai sahamnya tidak turun, maka itulah yang disebut dengan namanya orang yang disebut namanya anti-aging. Jadi proses penuaan itu jadi terhambat sekali kalau seandainya kita tetap mempertahankan itu. Nah, problemnya adalah dari 5 pemegang saham itu, pemegang saham nomor 4, si otot. Jadi kalau kita kencengin gini bro, atau kita lakukan aktivitas latihan beban, jadi kalau otot dikencangkan, yang terangsang kekuatannya tulang. Jadi pemegang saham nomor 4 mempengaruhi pemegang saham nomor 3. Nah, nomor 3 kan orang selalu bilang, wah gue udah tua, tulangnya makanya rapuh. Tertanya kenapa bisa rapuh, kan selalu jawabannya ya kurang minum susu gitu atau apa gitu ya. Tapi sesungguhnya kalau kita mau investigasi, permasalahannya adalah karena terjadinya kerapuhan si otot itu sendiri. Jadi muscle mass itu terjadi penurunan, makanya akhirnya tulangnya bermasalah. Nah, muscle mass terjadi penurunan itu berdasarkan umum lah ya. Jadi sejak kita umur 30 tahun ke atas, itu setiap tahun terjadi penurunan 1%. Nah, 1% itu setara dengan 1-3% fungsi. Nah, jadi makanya kenapa ketika dulu kita lagi kuliah, kita bisa naik turun tangga, kita bisa loncat, kita bisa apa, bahkan kita bisa ngedang lagi bahkan dulu. Sekarang kita jalan aja udah susah. Sebagian orang tua yang umurnya udah 50-60 bahkan naik ke lantai 2 aja udah gak pernah. Nah, itu menunjukkan betapa ibarat fungsinya berkurang. Nah, jadi ketika tulangnya bermasalah, geraknya sedikit. Begitu geraknya menjadi menurun, apa yang terjadi? Metabolismenya menjadi lebih lambat. Dia berpengaruh kepada pemegang saham nomor 5. Dari yang tadinya lemaknya sedikit, lama-lama jadi naik. Nah, ketika lemaknya naik, berarti dia berpengaruh ke pembuluh darah dan organnya. Jantungnya kerjanya lebih berat, pembuluh darahnya inflamasi, peradangan. Jadi akhirnya semuanya si pemegang sahamnya rapuh. Itu yang kita sebut sebagai tua. Seolah-olah kita bilang itu takdir. Tapi pada kenyataannya adalah kita bisa punya kesempatan untuk istilahnya menjaga itu. Jadi tepat sekali, benar. Takdir memang di tangan Tuhan, tapi umur di tangan kita.